Saudara, khotbah ini agak sulit buat saya pribadi. Karena akan menyentuh untuk Anda nggak egois sebenarnya. Dan seperti apa sebenarnya kekristenan yang sederhana yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau Anda belajar, khotbah saya minggu lalu adalah menaruh jejak di hati Tuhan dan di hati manusia. Saudara, ada orang-orang yang memang menaruh sebuah marks atau sebuah kesan di hati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan adalah seorang pribadi. So, pagi hari ini Tuhan ajarkan bagaimana menaruh jejak di hatinya. Buat beberapa orang, saya dulu pada waktu awal-awal kekristenan yang awal yang saya buat adalah bagaimana saya hidup di dalam berkat dan punya have a better life. Tapi makin lama ke sini bahwa kekristenan yang tertinggi adalah bagaimana menyenangkan hati dia. Amin, saudara. Dan saya percaya dia tidak keberatan untuk memberkati Anda. Selalu pada waktu Anda mengalami sebuah badai, sebuah pencobaan, atau sebuah apapun dalam hidup dan keluarga saudara, satu hal jangan pernah Anda lepaskan, Tuhan tidak pernah memberi kalajengking kepada orang yang meminta roti. Never. Amin. Pastor, saya ini sakit, kok Tuhan biarkan? Semua sakit itu karena gaya hidup saudara. It's not about God. Are you with me, church? Amin. Apa yang membedakan average people dengan great people? Reaksi. Are you with me, church? Reaksi, itu yang membedakan. Kenapa saya berkata gitu? Orang benar, orang fasik, orang biasa, orang baik-baik, semua mengalami ujian yang sama. Amin. Masalah rumah tangga, keluarga, kebutuhan itu semua. Yang membedakan adalah reaksi. Nah, di dalam Tuhan ada pembalikan keadaan. Lewat apa? Lewat firman. Itu kenapa Anda harus cinta akan firman. Saya katakan dengan sungguh Anda harus cinta akan firman, cinta akan buku rohani. Kalau Anda berkata, Pastor saya ini susah dengar Tuhan. Anda yang kelihatan aja yang di rak buku Anda gak mau baca, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Anda pengen menang tapi Anda gak mau repot. Susah gak jadi gembala? Hei. Anda mau iPhone baru, ini nggak baru, iPhone baru, tapi Anda nggak mau lihat manual booknya, Anda berkata, udah lo kamu ya, saya ini kalau teknologi, saya baru ngerti, Anda jangan menghakimi orang tua loh, memang makin tua gaptek makin susah loh. Ya betul ya. Saudara, saya ini adalah tipe orang yang gini, jadi banyak anak-anak saya di gereja selalu berkata, udah Pastor saya yang settingnya segala macam, no. Kamu di samping saya, teach me how. So kalau one day kamu pulang duluan, saya masih bisa operasi ini handphone saya. Loh, umur orang gak ada yang tahu loh. Totally. Susah ya hidup dengan pastor ya. Ya, I'm complicated kok. Saya berkata, you teach me bagaimana getting started ini semuanya, bagaimana mindahin iPhone yang lama dan books-nya semua. Teach me about iCloud, everything. Kan I cannot dependable on you all the way. Teach me. Nah sama dengan ikut Tuhan. Anda ini harus craving berkata, Pastor, teach me. Amin. Makanya Alkitab di Mazmur katakan, Daud itu seorang warrior, penyembah dan orang yang berkenan. Di awal dikatakan, biarkan aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Teach me, oh Lord. Give me undivided heart. Hati yang mau diajar Tuhan. Amin. Orang yang banyak tahu tidak berarti pengen diajar loh. Are you with me, church? Nah pagi hari ini Anda mau ingin mendapat jejak di hati Tuhan enggak? Nah paralel Anda harus menaruh jejak atau berkat atau kebaikan bahasa awamnya di hati manusia. Kita buka sekali lagi, kita ulang sekali lagi di Filipi 4 ayat 5. Di Amplified, di Indonesia saya akan bacakan di Amplified Bible-nya. 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau Anda bergaul sama giver, enak loh. Anda secure.
Giver itu artinya pemberi. Pemberi maaf, pemberi makanan, enak gak? Pemberi uang, pemberi hikmat, enak gak? Siapa itu? Tuhan. Tuhan tuh kalau ketemu saudara gak mau nuntut. Dia pengennya beri. Alkitab juga katakan di beberapa ayat berkata, berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Nah beberapa orang yang cuma suka terima, gak suka memberi, hidupnya gak bahagia. I tell you. Karena itu hukum. Apa itu hukum? Walaupun kamu tipe handphonenya apapun, kamu lepas, jatuh ke bawah. Gak percaya? Coba Pit. Jatuh ke bawah. Nah, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan aku pengen lebih berbahagia. Beri. Minimal nastar. Saya ini dikasih nastar banyak sekali. Cuman beberapa yang saya kunci dalam kamar saya. Tuhan itu juga sama. Dia punya anak-anak favorit kalau Anda mau dibentuk. Jadi serupa dengan dia. Tapi saya lihat, saya rindu gereja ini satu sih. Gereja yang satu menaruh jejak di hati Tuhan. Kenapa saya berkata persatuan itu penting? Itu ngubah saudara seperti Tuhan. Yesus itu selalu pengen satu dengan Bapa. Kalau Anda selalu pengen pisah dengan sel grup saudara, gembala saudara, biasanya iblis ngincar saudara. Relationship is the key. Are you with me? Saudara, kita buka firman Tuhan di Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan Tuhan jelaskan minggu kemarin, Tuhan sudah dekat. Jadi Anda mau ngerti tanda-tanda akhir zaman adalah apa? Anak Tuhan, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Di dalam Inggrisnya, your graciousness. Kamu ini murah hati. Suka memberikan kasihmu kepada banyak orang. Dan Alkitab katakan unselfishness. Tidak egois. Mercy, kasih kepada orang, kasih karunia. Kalau Inggrisnya banyak tingkatan, tapi Indonesia terjemahannya agak susah. Mercy sama graciousness kurang lebih mirip. Tapi Indonesia kan satu kata, saudara, nggak ada presentnya, nggak ada apanya. Dan dikatakan gini, and passion. Kalau kata Ivan bukan passion, passion. Am I right? Dan be known to all people. The Lord is near. Iblis itu tahu orang Kristen tuh kalau ramai itu kuat. Dan itu benar. Kalau sendiri, penyakitnya keluar. Tahun ini kalau gereja ini mau berbuah lebat, Anda harus punya komunitas yang strong. Pastor, saya nggak bisa make it, build it, dream it, make it happen. Saya lihat di dalam dunia ini yang berharga nggak pernah diterima dengan gratis. Blessing Anda harus working on it, kebahagiaan, persatuan, apapun, kasih di keluarga saudara Anda harus build it. Perjuang ini itu. Are you with me, church? Semua yang berharga, kamu harus kotor tangannya. Amin. Dan di sini dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Pastor, kenapa saya seringkali ngerasa jauh dari Tuhan? Anda lakukan gak ini graciousness, unselfishness? Karena itu adalah kotoran di jiwa kita yang membuat kita tuh gak ngerasain Tuhan. Coba kalau Anda ini pelit, Anda ini apa-apa, tanda kutip, menyakiti orang. Orang sekeliling kamu gak bisa ngerasain Tuhan loh. Are you with me, church? Saya berkata kenapa orang Kristen itu orang yang hebat. Ditekan tidak mati, dihancurkan tidak murtad karena mereka punya sesuatu. Banyak orang Kristen berkata gini, iblis pada waktu kamu ngalamin seperti itu, iblis berkata gini,
kamu ini korban, kamu ini bodoh, kamu ini lihat the way they treat you. No. Because I'm stronger. Because I am blessed. So I can bless people. So I can forgive people. So I can give mercy to other people. The things they don't have. Sesuatu yang mereka nggak punya. Saya mau berkata dunia ini lapar loh. Dunia ini sakit loh. Dan kita butuh ini untuk mendapatkan apa? Membuat mereka mengerti bahwa Tuhan itu dekat. Are you ready? Kita ini seringkali pengen revival. Apa sih revival? Tiba-tiba Tuhan ngubahin orang. Tuhan ngubahin orang lewat Anda. Stop thinking that you are victim. I'm the victor. I'm blessed. Are you with me, church? Kenapa saya katakan begitu? Di orang-orang gagal seperti Facebook, mereka ditolak di Harvard loh. Facebook itu ditolak di Harvard. Pencipta Microsoft dan segala macam tidak lulus kuliah. Tapi inside of them ada apa yang namanya harta terpendam. Nah, kenapa saya berkata setiap saudara yang lahir di muka bumi ini bukan sebuah korban. Tapi a victor. Amin. Temukan benih victor itu di dalam diri kalian. Gereja ini akan jadi berkat luar biasa. Saya ini kalau ngomong jadi berkat, saya nggak ngomong janji kosong loh. Saya benar-benar melihat kenapa gereja ini akan dibangun. Karena Tuhan kerja lewat hidup saudara. Are you with me, church? Kita buka Matius 14 dengan cepat. Matius 14. Anda percaya bahwa komunitas Tuhan membuat hidup Anda lebih baik? Benar. Betul gak saudara? Cell group membuat hidup Anda lebih baik. Unselfishness itu dari mana? Anda kan gak mungkin kasih selfishness, unselfish itu kepada kucing kan? Kepada anjing kan? Kepada siapa? Your circle. Satu-satunya yang membuat Anda lebih baik kalau Anda punya komunitas. Di dunia ini apa yang gak perlu komunitas? Coba. Ada komunitas, saya pernah lihat ada komunitas foto-foto tahun 80-an. Ada komunitas motor. Ada komunitas hewan. Ada komunitas istri yang ditinggal suami juga ada. Saya pernah lihat. Arisan khusus single parent. Artinya dunia itu longing about komunitas. Mereka longing untuk mereka ini punya seseorang yang nolong mereka. Yang punya graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, passion. Coba Anda cuma ketemu Tuhan, Anda gak kuat. Saya ngomong kepada ketua cell group semua pagi hari ini. Komunitas itu harta gereja. Are you with me, church? Coba ya saudara. Pastor, apa itu komunitas? Setiap orang one day akan tenggelam. Berapa banyak pernah tenggelam di sungai, kolam renang atau laut? Coba angkat tangan. Nah, beberapa lahir udah bisa berenang ya? Oke. Thank you. Saya ini pada waktu di Bali, saya ini ikut yang itu loh, yang lihat ikan pakai helm. Saya kira itu hebat, senang, bagus ya. Ternyata itu 5 meter ke bawah. Ternyata saya nggak di briefing dengan baik, makanya lack of knowledge my people perish, itu benar. Tour guide saya nggak ngomong bahwa orang vertigo, orang darah rendah, darah tinggi, penyakit jantung, turun dari pesawat, begadang, kurang tidur, itu nggak boleh naik itu. Nah saya ini agak darah rendah kadang-kadang.
dan juga tidurnya malam. Alhasil saudara, pada waktu ke bawah, saya ini kena gendang telinga. Jadi terakhir saya pernah ngalamin apa yang namanya telinga penyakit ketinggian. Waktu saya pelayanan ke Kalimantan, ada turbulence dan tiba-tiba gendang telinga saya ada terganggu, sakit. Dan itu terjadi pada waktu diturunin tiba-tiba dari kapal. Makanya kalau Anda bukan snorkeling, apa namanya? Sea walker tahu kan saudara? Itu diturunnya secara drastis 5 meter ke bawah dan langsung saya kunang-kunang dan hampir pingsan di bawah laut. Saya yakin dunia itu seperti itu sih. Di situ kalau Anda lagi tenggelam, Anda milih nggak siapa yang nolong Anda? Coba. Siapapun tangan yang di atas, Anda akan pegang nggak? Pegang. Itu kenapa? Jangan sombong. Pada waktu di situ, saudara, siapapun penolong saya sendiri, mau dia rohani, agamanya apapun, I don't care. Yang penting gue selamat. Dan saya hampir black out loh. Orang lain kasih makan ikan, saya berkata, no, just get up. Terus penaruhnya berkata, tenang, jangan panik. Saya berkata, for God's sake, it's not about panic. I almost black out. Dan benar pas dibawa ke atas, muntah saya. Dan saya berkata, orang yang tenggelam, komunitas itu seperti itu. Orang yang sombong, one day tenggelam, still need your hand. Coba nanti pulang saya lelepin Anda. Anda bisa milih tangan nggak? Oh ini tangannya Ivon nggak mau ah. Oh ini tangannya Vicky nggak mau ah. Nah ini tangannya Peser baru mau nih. Atau siapapun yang bisa nolong Anda, I will take the hand. That's komunitas. Makanya seringkali ada beberapa orang yang keras hatinya, bertobatnya pas masa tua. Tuhan tunggu waktunya mereka tenggelam dan Tuhan tolong mereka. Bukan berarti Anda berkata, kok Tuhan gak tolong? Loh, kamunya kapan buka hati? Andanya kapan buka hati untuk Yesus? Untuk gereja nolong saudara? Gak ada orang tahan akan kebaikan, gak ada. Anda tahu marmer? Granit? Hanya bisa dipotong kalau ada air loh. Itu kenapa Alkitab katakan love is cover the sin. Artinya apa? Power of love of Jesus, of you, itu benar-benar menghancurkan dosa. Totally. Saya pada waktu lihat pembuatan marmer sekalipun pada waktu dipotong pakai batu intan atau pakai bor tertentu harus pakai air. Coba Anda berkati keluarga, saudara, teman kantor saudara pakai firman gak pakai kasih coba. Pecah mereka. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya berkata orang yang gak bisa senyum, orang yang paling tidak bahagia dalam muka bumi ini. Coba Anda ke gereja, Anda jarang senyum. Cuek, gak mau diajak ngomong, sendiri aja. Kamu gak bahagia. Coba ketemu siapapun kamu senyumin walaupun dianggap setengah gak waras, gak apa-apa. Minimal Anda bahagia, mereka gak bahagia. Coba berkati. Setiap kamu berkati orang, air kamu ditambahin Tuhan. It's always like that. Are you with me, church? Nah, di Matius 14 ada pelajaran yang bagus sekali di sini.
Sorry, di Yohanes 6. Ayatnya sama, cuman kita langsung ke ayat 6, pasal 6. Yohanes 6 kita buka. Ayatnya sama, cuman ini lebih lengkap. Sorry, Yohanes 6. Saya lihat gereja ini butuh senjata ini. Ada orang tertentu yang kenal Yesus lewat makanan. Coba Anda kunjungan, berkati mereka dengan makanan. Hati mereka pasti terbuka. Saya ini walaupun kelihatannya tanda kutip tidak ramah. Tapi sungguh hati saya mengasihi jiwa-jiwa. Tapi saya lihat ada orang yang sebenarnya bisa lebih dipakai karena memang bentuknya udah ramah. Apa tuh bentuknya udah ramah? Tapi sifatnya individual sekali. Saya bisa ngadu sama Asher. Saya tahu siapa yang nggak datang, siapa yang datang. Semua di sini. Sama di sini saya. Tanya Gio. Tanya Freddy. Saya berkata, saya nggak lihat ini. Ada enggak? Pas tanya bener nggak ada. I can see. Gembala yang baik itu menghitung setiap domba. Nggak pernah begini, oh udah ada yang baru ini, yang lama yang apa-apa. Never. Sejak saya ketemu Tuhan, Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Kalau demi orang itu selamat, kamu butuh rendahin diri, turun kata Tuhan. Supaya kamu bisa lihat lagi one day di surga. Iya. Are you with me, church? Dan saya rindu gereja ini mengalami ini. Mengalami Tuhan ini dekat. Coba pulang Anda berkati orang. Jangan tunggu. Penyakit pasif itu dosa benar saudara. Kalau kamu lihat ada orang diam. Just, hey gimana? Dari mana? Ada yang bisa gue bantu gak? Tapi nanti pastor saya lagi gak enak hatinya, nanti berarti munafik. Semua yang baik, yang benar dimulai di mana kamu melakukan dengan iman. Munafik itu cuma perkataan setan akan kamu, you're not. Setan itu pinter, Anda harus lebih pinter. Are you with me? Kita buka Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Things other. Always like that. Amin. Ada orang yang dipakai Tuhan lewat makanan mengenal Yesus. Ada beberapa orang melihat Tuhan lewat tangan saudara. Are you with me, church? Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, saya ulang minggu lalu, bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ada sebuah peristiwa yang aneh, Alkitab katakan gini. He said this to stretch Philip's faith. He already knew what he was going to do. Jadi gini. Coba Pit, sini Pit. Kamu di sana. Ini ada Filipus ya. Ada 5.000 orang kelaparan Filipus. Nah, kalau orang ini berkata kepada Yesus, Yesus, Rabi, Guru, Mesias, I don't want it. Bisa nggak? Bisa. Tapi anehnya dikatakan gini, Yesus itu ingin men-shred Filipi, iman Filipi, padahal dia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia kasih sebuah kehormatan buat Filipus ini untuk diberkati. Nah, di tangan Filipus ada berapa? 5 roti, 2 ikan. Karena dia memberkati, dipakai Tuhan, sisanya berapa? 5 roti, 2 ikan? Enggak, 12 bakul. Jadi setiap Tuhan ingin menyuruh saudara dan memberikan privilege buat saudara untuk membagikan sesuatu.
Selalu ujungnya kamu the giver yang dilimpahi oleh Tuhan. Itu kenapa saya temukan hari ini orang yang mengasihi, mengampuni, memberkati, tidak pernah melarat. Dan dibagikan ke orang-orang lapar ini, anehnya dia ini cuma jadi perpanjangan tangannya Yesus. Karena kalau Filipus nggak mau, dia bisa kasih langsung. Alkitab berkatakan, he already knew what he's going to do. Dia udah tahu apa yang dia mau lakukan kepada orang itu. Dia pengen berkati si Javid. Nah di tengah ini ada overcomer, ada cell group. Amen. Dan Tuhan berkati dia dan berkata, aku mau berkati kamu, but aku will stretch your faith, kamu harus berkati mereka. Dan diberkati. Mau gak saudara? Come on church. Tapi kalau hatimu kotor, kamu sulit melakukan ini. Karena kamu berkata apa? Gua aja butuh. I need that. Gak bisa diberkati. Are you in church? Thank you, Pete. Mau praktek? Dimulai dari apa, Pastor? Komunikasi. Conversation. Coba praktek deh. Kamu pulang kayak bawa bekal loh. Kamu yang suka ditraktir orang, kamu pulang gak bawa bekal. Tapi kalau kamu traktir orang pulang, kayaknya kamu pasti bawa bekal. Tuhan terima kasih bisa berkati hamba-hambamu. Amin. Walaupun kalau saya nggak ada, Tuhan tetap bisa langsung berkati dia. Tapi dengan indahnya Tuhan kasih privilege buat saya untuk berkati orang. Is that amazing? Amin, saudara. Dan di sini dikatakan gini, saudara. Saya tulis di sini. The absence of God is because the absence of His people. Kenapa orang tidak melihat Tuhan? Karena ada absennya orang-orang yang melihat atau orang-orang yang dipakai seperti Filipus sebenarnya. Are you with me, church? Yesus bisa pakai orang lain. Ingat pada waktu dia melihat batu-batu itu, dia berkata apa? Kalau kamu tidak mau memujiku, aku bisa pakai batu-batu ini untuk memujiku. He is God. He can use everyone, everywhere, every time, any people. But why? Dia mau pakai saudara. Is that amazing? Saya rindu suatu saat di gereja, Anda berlomba-lomba memberi lebih dahulu. Kalau semua keluarga, rumah tangga, relationship, hubungan kita berlomba-lomba memberi dulu. Nggak ada meja yang kosong. Full of goodness, full of mercy. Anda mau coba? Orang yang memberi menjedot apa? Berkat. Coba. Praktek. Tapi saya berdoa ini bisa berguna buat daily life saudara. Come on, give God a mighty hand. Film yang minggu kemarin saya mau diseputar sekali lagi. Gandang nakakatrapo! Sa parin ako, hindi makikita, makasama.
Kalau Anda lihat orang jenis begini, Anda lihatnya apa? Ih, jijik pasti ya. Thank God I'm not like him. Kenapa orang-orang begini bermunculan di dunia kita akhir zaman ini? Karena Anda ingin bermain aman dengan Tuhan. Pastor, saya sakit hati. Gede banget ya. Anda tahu setiap orang berbuat salah dengan saudara, bukan Anda yang rugi loh. Anda ini gak kekurangan ikut Yesus. Contoh, saya nyakitin Javid. Yang rugi siapa? Yang nyakitin. Nah, Javidnya diisi Tuhan. The cup that never run dry. Tuhan, Lord is my shepherd. I will lack nothing. Aku tidak kekurangan apapun. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahkan dia membuat aku duduk di hadapan lawan-lawanku. Dan dia membuat pialaku penuh melimpah Tuhan. Jadi hidup anak Tuhan itu memang komplit. Saudara, saya lihat pada waktu saya lihat video ini. Orang yang tanda kutip aneh begini aja. Bisa jadi berkat. Nah, seringkali kita yang omong besar, full of ourselves. Melayani Tuhan aja masih harusnya pelayanan ya. Bahkan beberapa orang, tanda kutip pada waktu mereka hidup diberkati, mereka lupa siapa mereka. Ini orang gak ada Yesus loh. Gak ada Yesus saya mau katakan. Gak lahir baru. Saya mau katakan kalau orang Kristen aja yang mendapat keselamatan bisa gracious aja sama banyak orang. Kalau saudara tidak keluar dari setiap natural saudara dan hidup dengan Tuhan dan punya sifat karakter Yesus, Anda jadi orang yang menjadi vacuum cleaner kepada banyak orang. Nyedot kekuatan orang-orang sekitarmu. Demanding sekali. Dan setiap ada kamu orang gak happy. Halo? Pastor gak tahu apa yang saya alami. Well, kamu punya kekuatan urapan balikin keadaan kok. Ujung-ujungnya di hadapan Tuhan, orang benar sama orang kayak begituan, siapa yang dibenarkan? Ayo. One day kalau di gereja ini, kenapa saya berkata dulu saya agak malu. Sekarang saya bangga. Ada orang kaya, orang miskin, dia di gereja ini saya bersyukur sekali. Urapan biar kerja. I'm proud to be overcomer. Because that's privilege from the kingdom of the Lord. Kalau Anda yang mundur, banyak komplain dalam melayani Tuhan, Anda lihat diri saudara siapa. Biarkan roh tahu diri itu keluar. Saya khotbah gak marah loh saudara. Berapi-api. Saya lihat orang ini mungkin orang berkata, wah whatever you said lah. Tapi kalau ada orang yang kayak begituan di gereja ini, tapi mau jadi berkat, mereka bisa nggak betah. Kalau kita yang lebih senior, yang lebih berbahasa roh, nggak lebih baik. Act of love-nya, tindakan iman dan kasihnya. Kenapa saya berkata BGH itu penting? Bukan untuk saya atau buat gedung gereja supaya kita dilihat gereja lain. I don't care dengan gereja lain. Agar one day gereja ini bisa nampung orang-orang yang miskin, orang-orang yang kaya berkumpul menyembah Yesus, di hidupnya diubahkan, dibalikan keadaan dan ada namamu di situ.
every time God see this church, they see your face, they see your name, they see your money. And saya mau katakan money is not only talk, money scream. Uang itu teriak. Ada ayatnya ada. Pada waktu janda miskin memberikan 2 peser mina dan si orang kaya dengan banyak. Yesus berkata, dinilai di depan bait Allah, dia berkata, dia melakukan lebih banyak. Uangnya, hatinya bicara kepada Yesus keras sekali. Saya mau gereja ini naik tingkat. Bukan berputar dengan self-improvement. Cara dan syarat untuk sembuh dari sakit jiwa adalah memberi. Coba kamu suami istri keluarga ribut. Tapi tanpa kamu ngomong siapa yang benar, kamu bawa makanan berkati orang. Masalah bisa selesai. Mungkin gak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama orang mikir. Karena apa Pastor? Iblis itu gak bisa memberi. Iblis itu punya tabiat pencuri. Jadi kalau ada yang datang tiba-tiba memberi, lama-lama orang sakit jiwa itu bisa ngelihat. Satu mencuri, satu memberi. Kebuka pikiran mereka. Ada sebuah peristiwa, ada seorang nelayan nyelamatin penguin di Australia. Di Haiti atau Australia atau di Hawaii saya lupa. Setiap tahun penguin ini mengalahkan 5.000 meter kilometer dan begitu banyak berhari-hari berminggu-minggu perjalanan. Karena mereka harus migran kan setiap musim kan. Hanya untuk ketemu nelayan yang nyelamatin dia. Sampai hari ini. Penguin bisa dibebaskan. Karena satu orang giver. Ting deh. Dan saya pernah lihat video aslinya. Setiap datang penguin ini gak mau dipegang orang lain, cuma sama orang yang nyelamatin. Mereka berpelukan dengan gaya penguin tok-tok gitu loh saudara ya. Hebat gak? Penguin. Makanya Yesus berkata, aku bisa beri makan 5.000 orang is easy. Tapi kamu, privilege ini aku kasih ke kamu. Setiap ada konflik, konseling, rumah tangga atau apapun, mereka berkata, Pastor, kenapa harus saya terus? Saya selalu berkata, kalau kamu terus, aduh, upahmu tuh besar. Jangan lihat, saya mau katakan orang-orang kayak tadi, itu gak bisa balas. Jadi kalau Anda berkata, saya mau berkati kalau orang itu bisa balas. No. Contoh, kamu memberkati satu keluarga. Ada satu keluarga yang bikin troublemaker. Pasti setiap keluarga pasti ada. Betul apa betul? Ya mungkin bisa jadi kamunya yang hadir hari ini. Nanggung keluargamu jadi lebih ringan gitu. Setiap satu keluarga ada yang selalu bikin sulit. Atau sebuah komunitas atau di dalam teman saudara. Anda jangan pernah memberi karena mengharapkan mereka ini berubah. Memberi itu karena kamu ini overflow. Pulang praktek. Siapa yang ulang tahun, rayakan mereka, coba. Setiap orang butuh komunitas. Garis bawahi, tidak ada orang yang kuat dengan kasih. Coba praktek. Tidak ada orang yang kuat dengan kasih. Saya tahu susah di-digest. Tapi one day Tuhan akan memperhadapkan kamu dengan praktek ini. Are you with me, church? Kita buka firman Tuhan. Di 1 Samuel 1 ayat 11. Apa yang dilakukan seorang perempuan yang namanya Hana?
bisa membalikan keadaan dari mandul menjadi ibu dari Samuel. Saya ngerti khotbah yang seperti sulap, Anda pasti suka. Contoh misalnya, Tuhan memberkati Anda tiba-tiba, itu suka Anda pasti. Karena it nothing to do with you. Betul ya? Misalnya tiba-tiba Tuhan melawat keluarga saya sembuh. Suka pasti, saya suka. Tapi khotbah hari ini, Tuhan membutuhkan Filipus. Walaupun dia tahu apa yang dia akan lakukan sama keluarga kamu. Amin. 1 Samuel 1 ayat 11, kemudian benar-sarlah ia katanya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsaraku hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan apa saudara? Menyentuh kepalanya. Saudara, orang yang dulunya jadi korban, dia balikan keadaan dengan berkata, Tuhan aku pengen beri kepadamu. Dan Alkitab katakan tahun nextnya, dia punya anak. Bahkan Alkitab katakan setelah dia kasih Samuel, dia pikirkan udahlah ini satu aja brojol tanda kutip udah bagus. Alkitab katakan di tahun-tahun berikutnya dia punya banyak anak. Jadi Anda nggak bisa curiga sama Tuhan. Setiap Anda memberi, satu, the cup that never run dry. Kamu disakitin orang, kamu berbuat baik dilemparin kotoran sama orang, the cup that never run dry. Itu kenapa saya berkata orang yang mental seperti itu tahu memang yang diberkati ini memang gak bisa bales. Yang balas siapa? Maka Bapa di surga yang memberkati kamu. It is written. It is written. Ada banyak praktikalnya. Anda bisa olahraga bareng. Mungkin ibu-ibu berenang bareng, yoga. Tahu saudara, di hati Tuhan itu sama seperti orang tua. Dia pengen anaknya satu dan saling memberkati. Coba pulang praktek. Anda akan merasakan gini, saya nggak ngerasain hadirat Tuhan, tapi aku tahu Tuhan itu dekat. Karena nggak mungkin orang kayak kamu berkati saya terus, kalau bukan Tuhan yang penuh dalam hidupmu. Jadi kalau Anda berkata, Pastor saya pengen bertumbuhan, lakukan ini. Kasihmu kepada banyak orang. Are you with me, church? Kita buka Lukas 3 ayat 8. And Lukas 3, ada ayatnya nggak Pastor? Kenapa ini penting? Ayo kita buka Lukas 3 ayat 8. Saya ini dulu punya gembala. Jadi Anda harus tahu orang yang mengasihi itu bentuknya beda-beda. Amin. We talking about human nih, ya. Amin. Biar Anda nggak dibenci oleh orang dunia nih. Saya ini punya gembala zaman itu, orangnya kaku. Nangkep gak saudara? Jadi jangan berkata kasih itu selalu ngomongnya lemah lembut. Kadang-kadang karena dalam proses orang itu belum lemah lembut tapi udah hatinya baik. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin gak? Ya. Misalnya di dalam teman saudara, kantor, keluarga, ada orang yang ngomongnya mungkin kasar, tapi selalu kalau apa-apa duit selalu berkatin. Tapi ada yang lembut sekali, tapi pelitnya luar biasa. Pernah ngalamin di keluarga atau di teman, di kantor, anyway, atau you one of them? Dan gembala saya sangat kaku dan kalau saya boleh katakan dia bukan pengkhotbah yang baik. Bukan. Jadi kalau saya berkata kasih itu gak bisa didinai itu benar. Bukan pengkhotbah yang baik. Kelakuan mungkin istrinya pun
bukan hal yang baik kalau saya berkata. Nggak masuk kriteria istri gembala, saudara. Tapi suatu saat saya pernah nanya ke satu teman saya, lu kenapa masih di gereja itu? Gue cuman ingat satu, gembala gue. Dia nggak pinter khotbah, tapi dia juga nggak pernah nyerah. Saat masih muda sampai gue punya anak 2, he's always there. Jadi ujungnya yang berbicara apa? Pewahyuan. Dia berkata gini, hari ini saya masih lihat dia khotbah aja, udah saya nggak pusing khotbah dia dengan dia di mimbar, dia sakit cancer. Cancer leukemia atau apa saya lupa, udah stadium 4. Udah hampir meninggal 2 kali. Termasuk waktu perjalanan ke Israel, pingsan di pesawat sampai pesawat harus balik lagi. Itu heboh sekali. Dengan dia khotbah, masih bisa khotbah aja, itu buat saya itu precious time. Jadi gereja itu apa sih? Ujungnya bukan cuma sekedar khotbah yang bagus. Orang yang khotbah bagus dari saya jauh lebih banyak. Kasih. Relationship. Makanya Yesus sebelum naik ke surga dia berkata, Tuhan jadikan mereka ini satu. Seperti aku dan Bapa satu. Saya ini kalau lihat manusia atau orang jemaat, saya nggak lihat lagi apa yang mereka buat, apa yang orang ngomong, saya nggak lihat. Saya cuma pengen lihat dia mukanya, senyumnya, selesai. Nggak ada koma. Yesus lebih lagi. Kenapa Yesus lebih lagi? Dia adalah imam besar agung yang turut merasakan kelemahan saudara. Betapa kasihnya itu besar. Dan dia pengen kasih yang besar ini, kamu jangan simpen. Karena Yesus gak mungkin tiba-tiba ke teman saudara, Yesus. Gak mungkin. Tiba-tiba Anda lagi ketik komputer, Yesus. Mereka bisa mati. Tapi kalau Anda bisa. And pemimpin youth saya, dia hari ini waktu Januari dia SMS saya. Waktu saya tahun 94, kemarin aneh, ada yang aneh, Tuhan tuh kerja dahsyat. Pada waktu akhir tahun, saya tuh mikirin hamba Tuhan ini. Orangnya masih muda, umur 40-an, gembala saya, ketua youth saya masih ingat. Duh pengen ketemu, pengen just say hello, just say something. Saya ngerti, buat orang luka batin, orang yang grew up without father or good mother, atau keluarga yang baik, penyakitnya cuma satu awalnya, komunikasinya sulit. Dan saya ngalamin itu. Tapi Tuhan taruh saya jadi gembala, untuk saya overcome that barriers. Iya apa iya? Ya kan orang yang keluarganya berantakan tanda kutip pasti bahasa kasihnya tuh diselimuti dengan kemarahan, pemaksaan, betul gak saudara? Apapun, tapi ya hatinya baik. Betul ya? Agree? Ya. Yeah. And tiba-tiba saya ini ketemu di Central Park asisten pribadinya. Dia bilang, Pastor Berry ya? Iya. Saya ini asisten Pak Petrus. Oh, iya. Terus, Pak Petrus, dia bilang recently nyari kamu loh. Dia pengen nomor telepon kamu. Karena nomor telepon kamu udah berkali-kali ganti, tidak announcing gitu. Jadi orang gak tahu lewat lost contact aja saudara. Karena buat saya hari itu saya gak dididik untuk punya relationship. And tiba-tiba di SMS. Saya mau katakan sekali lagi, satu kebaikan. Ngubah hati orang. Dia ngomong begini, Berry, I heard about your church. I heard about you. And dia berkata, gak ada kata-kata yang lain dibanding saya. I'm really proud. I'm really proud with you.
itu kayak sebuah engine, seorang anak yang udah berkata, go ahead Barry. Itu blessing pemimpin tuh penting loh. Kamu kayak ada yang naungin gitu loh. Nangkep. Anda Sinca berasa nggak? Kalau ada kan di keluarga selalu ada perekat keluarga, betul ya? Yang ngumpulin, ayo makan nih. Ada nggak saudara? Oh nggak ada juga? Oh oke. Saya Sinca sama Bapak Putra Roh Kudus Weleng. Good then. Nah itunya yang mahal. Si manusia jenis itu yang mahal. Yang ayo kumpul segala macam gitu. Itu yang mahal. Yang murah adalah orang yang selalu ngejudge, itu murah. Jangan dipiara. Ngerti maksud saya? Gembala saya bukan yang sempurna. Tapi saya tahu dia orang yang merekatkan gereja hari itu. Pada waktu dia gagal, 2.500 orang scatter. Iblis tahu the power of unity, very powerful. Pada waktu saya udah pisah dengan beliau waktu 7 tahun gak melayani lagi. Anda tahu apa yang saya kangenin hari ini? Momen-momen saat beliau mengumpulkan kami, jam 3 sore saya masih pakai celana pendek. SMP saya hari itu. Dia khotbah, dia lucu, dia ngebanyol, dia ajak saya makan, dia ajak saya kawinin anjing. Waktu saya di sekolah, tiba-tiba kijangnya di depan. Hey Ber, ayo masuk, ngapain? Kita ke Kosambi ngawinin herder saya. Pas pulang, sore saya diapain saudara? Diajak ke rumahnya, di rumah bapaknya tuh gembala sidang. Ayo ngapain? Mandiin anjing. Pada waktu beliau gagal, semua scatter. Saya ngerti harga persatuan itu luar biasa powerful. Anda mau jadi orang paling berbahagia? Punya gembala. Itu mahal harganya. Apalagi kalau one day saudara dipanggil jadi gembala. Gak ada yang lebih berharga. Powerful ya tahun anjing ini ya. Jadi teman-teman saya yang lama hari ini di gereja, mereka gak pusing soal pewahyuan. Lihat gembala gue masih hidup aja, aduh terima kasih Tuhan dia hidup lagi gitu loh. Saking begitunya. Powerful gak? Bahkan saudara saya ini diceritain saudara sama anaknya sendiri. Dia lagi khotbah, lupa, turun. Udah pikun. Pas perjamuan kudus dia persembahan. Saya mau berkata, one day saya ke titik itu loh. That's why you must honor your parents. Betul gak saudara? Di tahun anjing ini honor your parents. Kayak kemarin makan, saya inisiatif, pokoknya tiap minggu saya pengen ajak makan jemaat 5 orang, supaya jangan 20 orang, nanti saya gak bisa ngobrol, 4-5 orang masuk. Saya tahu awalnya pasti kan awkward kan, kamu ketemu gembala sidang gimana sih, kayak jaim gitu kan, gak pernah buat salah, gak pernah buat dosa, semua baik-baik aja kan pasti jaim kan. Tapi lebih dari itu saya pengen lihat muka kalian, event itu buat yang for long time atau buat terakhir kali gitu loh. Beneran. Beberapa orang punya kesaksian yang bagus sekali. Pastor saya ini nggak pernah ke gereja lain. Pertama kali saya lihat baru di sini, jatuh cinta pertama kali di sini. Semua di sini. Saya berkata thank God. Jadi saya tahu beberapa orang mungkin berkata, oh pastor saya berat ngalamin ini, pelayanan ini apa. At the end itu harta yang Tuhan kasih buat Anda. Tapi kepahitan membuat kamu nggak bisa melihat apapun. You blind. Lukas 3. We ended this sermon. Anda diberkati gak? Amin, amin. Anda ngerti ya? Lukas 3 ayat 8.
Ada sebuah perkataan Tuhan yang ngubah ini saya. Klek. Banyak orang kalau nggak ketemu Tuhan susah diubah tuh betul sama firman. Ada satu perkataan Tuhan yang ubah mata saya. Anda mau tahu apa yang ubah saya? Perhatian baik-baik ya. And di ayat 8. Ready? Saya suka loh kalau lihat Anda senyum, alam rohnya jadi enak. Karena roh manusia nggak bisa ditengking. Roh jahat bisa. Ngerti roh manusia? Ngerti aja, Anda ngerti nggak? Jadi gini, roh manusia gini. Kalau Anda lagi khotbah, orang ada yang nggak senang sama saudara, you can feel it. Tapi nggak bisa ditengking. Contoh, kalau Anda pulang kerja, lihat si istri Anda cemberut, bisa ditengking nggak? Tell me. Mama, papa, atau suaminya cemberut, bisa nggak? Bisa. Terima itu. Bertambah umur, kamu akan put aside junk dalam hidupmu. Orang mau sebel kamu, wah terserah gitu. Orang mau benci kamu, wah terpuji Tuhan. Trust me. Kamu udah bisa bedain yang mana yang jahat sama yang baik. Nah ada orang udah tua, bertumbuh umur udah 30, 40, 60, berantem terus. Nggak bisa bedain yang baik dan yang jahat. Amin. Oke, ayat 8. Ready? Ayat 7 dulu saudara. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Woi nabi saudara ya. Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi ini orang akan kena murka nih. Ya, ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Banyak orang ini gak ngerti, oh buah pertobatan itu apa? Baca Alkitab dari 5 pasal, 100 pasal. Ya itu bisa jadi kalau kamu pengangguran. Atau apa nih Pastor, apa bentuk konkretnya nih, apa buah pertobatan? Abraham adalah, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Betul kan tuh saudara? Tuhan bisa pakai orang yang lain. Nah ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepada mereka, kepada Yohanes Pembaptis, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Yohanes, ayat 11 jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Susah atau gampang? Secara pewahyuan isi digest gak? Gampang dong. Dia nggak ngomong, nanti kamu lihat malaikat, nah malaikat kasih baju. Enggak, kamu punyanya apa? Kasih. Bertobat itu unik gak? Ya, artinya yang dulu pelit jadi giver. Itu tanda-tanda orang sudah bertobat. Amin. Nah, dikatakan gini. Beberapa orang mungkin butuh pewahyuan yang lebih dahsyat. Oke. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Gampang gak sih? Ya. Tanda orang bertobat is a giver. Coba Anda lakukan itu. Tadi saya belum lanjutkan apa yang Tuhan ngomong ke saya. Betul gak? Ready? Love them, Barry. Over their contribution. Kasihi mereka di luar apa yang mereka bisa lakukan dan balas kepadamu. Wow. Saya ini jujur sebagai gembala atau CEO gereja atau dalam company saudara. Setiap pertemuan pelayan, kalau Anda
sebagai pemimpin, gembala, atau domba, Anda sel group leader punya domba ya, teman atau saudara seiman. Pasti kasihmu ini lebih kemana? Orang yang jarang datang atau yang sering datang? Ayo. Hah? Anda mau nyentuh Tuhan? Ayo. Kalau Anda mau nyentuh Tuhan, tiap pagi atau siang atau malam, saya nggak tentuin saat Anda doa lah. Kalau Anda tiap hari nyetor muka ke Tuhan, otomatis bisa disetting nggak itu kasih sebenarnya? Hah? Bisa dong. Nah, saya ini ngalamin sebagai human, manusia. Otomatis saya lebih sayang tanda kutip mau orang-orang yang sering datang gak absen. Betul gak saudara? Suatu saat saya lagi duduk di mobil. Terus Tuhan berkata, kamu mau gak punya hati yang besar? Saya udah curiga nih, mau. Love them over their contribution. Dan sesuatu merdeka di hidup saya. Jadi kalau saya sama orang yang sering melayani setia, saya kasih senyum segini. Sama orang yang suka bohong sama saya, sering absen pelayanan, tetap saya kasih senyum segini. Dan itu tidak lagi dipaksakan. Keluar dari hati saya. Tapi masalahnya mau gak Anda? Karena gak semua orang memang berhak menerima kasih. Tapi karena kamu sudah komit mengasihi mereka over their contribution, kamu bisa merdeka. Kata Alkitab termasuk kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Buat beberapa orang mungkin cetek. Coba alamin. Lewatin. Kadang-kadang orang yang gak bisa balas adalah orang-orang yang most needed. Paling membutuhkan your love. Barang siapa punya 2 baju, simple. Kasih yang lain 1 baju. Punya makanan, kasih aja yang lain. Udah penuh kasih kan? Jadi ngampunin gak harus 10 tahun kan? Kasih aja pengampunan. Anda mau dipakai Tuhan? Saya sampai hari ini belum sempurna, jauh dari sempurna, belum menang apapun. But I'm trying to catch up. Mengejar. Alkitab katakan kejarlah kasih. Kasih itu tidak datang gratis. Kejarlah kasih. Anda tahu kenapa saya pengen sehat? Saya ingin bisa memberkati orang, minimal gereja pribadi lokal di Overcomer lebih lama. Betul gak saudara? Love people over their contribution. Love scream. Love is not silent. Dan tidak ada orang tahan sama kasih. Agree? Gereja ini punya banyak harta. Kalau kita nabur hari ini, bisa bayangkan one day, some people becoming what? Tapi kalau gak ada orang nabur, gak akan pernah terjadi. Ini foto buat saya mengharukan loh saudara. Tahu apa yang terjadi di gereja ini? Semua founder 100% ninggalin gereja ini. Dia berkata gereja ini gak punya masa depan. Dan this pastor keep sowing. Dan bangkitlah gembala-gembala muda setelah 20 tahun kemudian. Alkitab katakan seorang petani dengan sabar menantikan hasilnya. Apabila mereka tidak give up, kata the message, they will harvest. Mereka akan berbuah lebat.
I believe one day it will happen in this church. Sehebat-hebatnya saya, someone better one will replace the place. But today I'm showing to you guys, buat orang-orang yang menikah, single, para king, worshipper, dan warrior, take this place one day to be minister of the Lord, King of King, Lord of Lord. That's amazing. Salah satunya kalau nggak salah dokter, dan menjadi dokter yang full time juga dalam melayani Tuhan. That's amazing. That's we call times fly. Tapi kita tahu ke tempat yang mana kita tuju. Anda yang punya anak, arahkan anak saudara menjadi pemusik. Amin. Kok nggak ada yang amin? Ya, buat anak yang punya anak cewek atau cowok, arahkan anak Anda jadi pemusik. Atau Anda berkata, ya, atau jadi gembala juga boleh. Jangan gini, jangan kegagalanmu ditularkan. Itu habit orang tua. Jangan jadi hamba Tuhan itu susah. Nanti jadi pengusaha, kamu matiin panggilan Tuhan. Anda lihat hari ini gembala nggak ada yang naik bajai. Naiknya Rolls Royce. Jaguar, benar saya lihat sendiri. Gila-gila mereka. Bukan karena mereka mata duitan, mereka diberkati karena taruhan hidup mereka 20 tahun, 40 tahun sebelumnya. That's amazing. Jadi Anda mau lihat anak-anak pakai Mercy one day? Ajarin jadi hamba Tuhan. Bapak di surga akan memberkati. Tutup semua Alkitabmu.